Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Anak-anakku kelas 12 SMK Waitasim Surabaya, alhamdulillah bertemu lagi dengan Pak Ubay, materi pendalaman agama Islam. Mudah-mudahan semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring hari ini, besok, lusa, dan seterusnya, dan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini Pak Ubay akan menyampaikan bab berikutnya, yaitu bab 2 dengan KD adalah membaca dan mendeskripsikan ayat-ayat Al-Quran tentang etos kerja serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan indikatornya adalah menyimpulkan kandungan surah Ar-Ra'd ayat 11 tentang dorongan kepada kita semua agar rajin dalam bekerja. Dan yang kedua, menyimpulkan Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9-10 tentang melatih diri untuk selalu bekerja keras. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita bahas adalah etos kerja, semangat di dalam bekerja keras untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal. Itu adalah etos kerja. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 2 ayat yang akan Pak Ubay bacakan. Yang pertama adalah Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, dan yang kedua adalah Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai ayat ke-10. Oleh karena itu, sebelum kita membahas kesimpulan dari surah dan ayat yang barusan, terlebih dahulu kita bersama-sama membaca Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, bagi manusia ada malaikat yang mengikutinya bergantian di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sehingga mereka mau mengubahnya sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada yang bisa melindungi bagi mereka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian kesimpulan dari Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 ini, yang pertama adalah pada diri setiap manusia ada malaikat yang menjaga amal perbuatan manusia yang tentunya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahu mu'aqibatun min baini aydihim wa min khalfihim. Jadi kita selalu diawasi oleh malaikat. Mau melakukan apapun ada malaikat. Ada malaikat raqib dan malaikat atid. Yang kedua malaikat itu menjadi CCTV kita. Jangankan di siang hari, di malam hari pun malaikat tidak pernah lepas untuk mengawasi kita. Jangankan di waktu terang, di waktu gelap gulita pun malaikat akan selalu mengawasi kita. Oleh karena itu, melalui Al-Quran surah Ar-Ra'd ini diperingatkan untuk kita semua agar supaya
selalu melakukan hal-hal yang baik, karena kebaikan yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat, dan sebaliknya kejelekan atau keburukan yang kita lakukan juga akan dicatat oleh malaikat yang nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian yang kedua, Allah memerintahkan manusia agar giat berusaha dan kerja keras agar mendapat kesejahteraan dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi Allah perintahkan manusia itu agar giat dalam bekerja, tidak malas-malasan, memperbaiki kinerjanya, yang tentu kinerja itu akan disesuaikan dengan hasilnya, dengan upahnya, dengan gajinya. Tidak ada ceritanya orang yang malas-malasan di dalam bekerja, kinerjanya nggak jelas, lalu kemudian mendapatkan upah yang tinggi, tidak mungkin. Akan tetapi di dalam bekerja itu jangan sampai lupa waktu. Waktunya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo tinggalkan pekerjaan duniawinya. Ketika sudah selesai kita sholat, maka silahkan kerjakan pekerjaan duniawinya itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita semuanya agar supaya kita tidak menjadi orang miskin. Mengapa kemudian kita tidak boleh menjadi orang miskin? Karena menjadi orang miskin itu amat sangat menyakitkan. Rasul menyatakan di dalam hadisnya, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ada." Bekerjalah untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Akan tetapi bekerjalah untuk kepentingan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Ini merupakan motivasi kepada kita semua agar supaya kita bisa menyeimbangkan antara kepentingan duniawi dan kepentingan ukhrawi. Materi untuk mensejahterakan kita di dunia ini. Dan ingatlah, untuk kesejahteraan di akhirat, yaitu dengan cara kita melakukan amal kebaikan dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan amal perbuatan manusia. Kalau baik akan dibalas surga, kalau jelek maka tentu akan dibalas neraka. Maka sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di Al-Quran, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Apa yang dilakukan oleh manusia, maka manusia itu akan mendapatkan balasannya sesuai dengan apa yang dikerjakan. Menanam padi, tentu panennya ya padi. Menanam jagung, panennya jagung. Tidak ada ceritanya menanam jagung, panennya durian. Oleh karena itu, marilah lakukan perbuatan yang baik agar supaya kita mendapatkan kebaikan juga nanti di akhirat. Hidup ini tinggal kita pilih, apakah mau surga atau neraka, kita yang menentukan. Dan rambu-rambunya sudah Allah jelaskan. Surga jalannya ke sana, neraka jalannya ke sana, sudah Allah tentukan semuanya. Anak-anakku yang dirahmati Allah. Lalu kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa atas segala apa yang dikehendakinya. Jika Allah menghendaki kebaikan terhadap makhluknya atau menghendaki keburukan terhadap makhluknya, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Artinya, ketika Allah berkehendak melakukan sesuatu kepada umatnya, kepada hambanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Akan tetapi perlu diingat, Allah tidak akan melakukan sesuatu yang sifatnya menzalimi hamba-hambanya, tidak. Tidak ada ceritanya orang melakukan kebaikan lalu kemudian dibalas dengan kejelekan oleh Allah, tidak ada. Tentu ketika Allah memberikan musibah, ada hikmah yang lebih besar daripada anugerah yang Allah berikan sebelumnya itu. Hanya saja kita tidak bisa membaca, tidak bisa melihat secara langsung kira-kira hikmah apa yang Allah siapkan
di balik musibah yang terjadi itu. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala tidak merubah nasib seseorang kecuali seseorang tersebut itu mau merubahnya sendiri. Artinya apa? Yang merubah nasib seseorang itu adalah diri sendirinya. Allah itu hanya merestui. Ketika orang itu mau berubah semangat di dalam melakukan sesuatu bertujuan untuk merubah nasibnya, maka Allah akan menyetujui. Maka tidak ada ceritanya orang yang kemudian malas-malasan, orang yang tidak pernah belajar ataupun belajar itu sangat jarang sekali, lalu kemudian berharap menjadi orang yang pintar, yang sukses. Tidak mungkin. Tapi ketika orang itu semangat, rajin belajarnya, maka Allah sudah pasti meridhoi, memberikan jalan, merestui agar supaya orang itu menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang sejahtera hidupnya. Oleh karena itu, marilah mulai dari sekarang merubah nasib kita semuanya menjadi orang yang lebih baik, baik di kehidupan dunia ini ataupun di kehidupan akhirat nanti. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat Pak Ubay sampaikan. Mudah-mudahan materi pada kesempatan ini bisa memotivasi kita semuanya sehingga bisa lebih semangat lagi di dalam bekerja, bisa lebih semangat lagi di dalam belajarnya. Karena kalian masih berada di jenjang pendidikan, maka semangatlah di dalam bekerja, di dalam belajar. Mungkin itu saja yang dapat Pak Ubay sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan silakan materi ini dicatat di buku tulisnya, kemudian dikirimkan melalui Google Classroom yang sudah Pak Ubay share linknya kemarin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ala siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.